Tuhan andalanku. Orang kaya dalam perumpamaan itu tidak mau mempedulikan Lazarus. Dan perumpamaan orang Farisi yang merasa lebih baik daripada pemungut cukai dan kaum pendosa. Inilah tipe dosa orang Yerusalem, para ahli kitab, orang Farisi, orang Saduki. Jadi kita diundang untuk menjauhi baik dosa kelalaian atau ketidakpedulian atau orang pasif, apatis, maupun dosa kesombongan yang zalim. Jika kita merasa saleh atau sudah memenuhi kewajiban agama dengan puasa, mati raga, berdoa, dan lain-lain. Namun kabar baik Injil hari ini disampaikan oleh Yesus di dalam perumpamaan yang baru kita dengarkan. Yang intinya dalam dosa atau keadaan apapun, terlebih kita diingatkan agar kita mempercayai kerahiman Tuhan yang Maha Pengampun, siap menerima siapapun yang mau bertobat. Kerahiman Tuhan yang penuh belas kasih dijalankan gereja sebagai pengurus kebun anggur yang mencari mereka-mereka yang sulit, yang sudah tanpa harapan lagi, kadang menjengkelkan Tuhan sendiri. Mari kita syukuri panggilan kita untuk bertobat dan juga ikut serta menjadi pengurus kebun anggur Tuhan yang marahim, supaya Tuhan juga tidak putus asa. Dengan keyakinan itu dan dengan kepedulian kepada bangsa Ukraina yang sedang diserbu Rusia, harus menderita karena mempertahankan negeri maupun mengungsi demi keselamatannya, marilah kita berdoa bagi perdamaian Ukraina dan dunia. Yesus, kau kehidupanku, kau penumpas mautku, pada salib kau dipaku, sampai mati bagiku, agar aku mendapati hidup baru yang abadi. Syukur hati tak henti, kepadamu ku beri. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudara terkasih, anak-anak sekalian, selamat sore. Sore. Kita bersama merayakan Ekaristi untuk mohon agar kita diberi semangat tobat, sehingga kita bisa mengalami dunia yang semakin damai dalam keluarga, di dalam masyarakat, maupun tempat kita berkarya. Juga untuk perdamaian dunia. Pertentangan, perselisihan, perpecahan adalah wujud kehidupan manusia yang kurang bertobat, dan bentuk yang paling mengerikan adalah perang, yang menimbulkan pengungsian, banyak orang meninggal, wafat, terluka, seperti yang terjadi di Ukraina. Ekaristi hari Minggu kali ini di Keuskupan Agung Jakarta kita intensikan khusus, kita berdoa bagi perdamaian di Ukraina dan dunia. Maka marilah kita mulai perayaan Ekaristi dengan mohon ampun atas kelemahan dan dosa kita, supaya kita semakin layak ikut serta dalam perjamuan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Christe eleison, Christe eleison. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Kyrie eleison,
Semogalah Yang Maha Kuasa, Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita semua ke dalam hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Rahim, Engkau menghendaki agar kami selamat dan mengundang kami untuk bertobat. Teguhkanlah niat dan usaha kami dalam bermati raga agar sungguh membuahkan pertobatan sejati. Secara istimewa kami mohon perdamaian bagi Ukraina dan dunia. Anugerahkanlah keselamatan bagi saudara-saudara kami di Ukraina maupun para pengungsi. Sembuhkanlah yang sakit, berilah istirahat yang kekal bagi yang menjadi korban wafat. Dan semoga kemuliaan-Mu melalui pertobatan kami semakin bersinar dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Bacaan dari kitab Keluaran. Di tanah Midian, Musa biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali peristiwa, Musa menggiring kawanannya ke seberang padang gurun dan tiba di gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa melihat-lihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana dan menyelidiki penglihatan yang hebat itu. Mengapa semak duri itu tidak terbakar?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu Allah berfirman, "Janganlah mendekat, tanggalkanlah kasut dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah kudus." Allah berfirman lagi, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan ayah Yakub." Musa lalu menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Lalu Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir." Ketika Allah mengutus Musa untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir, Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku menemui orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu,' dan mereka bertanya kepadaku, 'Siapakah namanya?' apakah yang harus kukatakan kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Sang Aku." Lalu Allah melanjutkan, "Katakanlah kepada orang Israel itu, Sang Aku telah mengutus aku kepadamu." Firman Allah pula kepada Musa, "Katakanlah ini kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu
dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Jadi untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian terbesar dari mereka, maka mereka ditewaskan di padang gurun. Semua itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Maksudnya untuk memperingatkan kita, supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Demikian pula, janganlah bersungut-sungut, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semua itu telah menimpa mereka sebagai contoh bagi kita. Semua itu dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada zaman akhir yang kini telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa dirinya teguh berdiri, hati-hatilah supaya jangan jatuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah, sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Kemudian Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang ditanam di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Lihatlah, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa dia hidup
di tanah ini dengan sia-sia. Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama setahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, anak-anak sekalian, kita semua memiliki tamu istimewa sore ini. Pada saat misa untuk perdamaian bagi Ukraina dan dunia, di antara kita hadir Duta Besar dari Ukraina bersama keluarga, dan juga konsul bersama istri dari Kedutaan Ukraina serta Sekretaris Kedutaan Ukraina. Maka saya akan menyapa sedikit mereka supaya tidak asing di tengah-tengah kita. Welcome, His Excellency Dr. Vasil Hamianin, Ambassador of Ukraine to Republic of Indonesia and the family. Also welcome Mr. Vitaly Kernusenko, Consul Embassy of Ukraine, Ms. Olena Kernusenko, Consul Spouse from Embassy of Ukraine, and Ms. Svitlana Kundarenko, First Secretary from Embassy of Ukraine. I hope my pronunciation is not too bad. Saudara-saudara yang terkasih, welcome and join our celebration. We pray for Ukraine in this Eucharist from our churches in the whole Archdiocese of Jakarta. Saudara-saudara terkasih, anak-anak sekalian, Injil hari ini mengajak kita untuk bertobat dengan kata-kata, "Jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa seperti mereka." Tentu saja kita tidak mau binasa, bukan? Dalam Perjanjian Lama, kata pertobatan banyak sekali muncul, begitu pula dalam Perjanjian Baru. Diungkapkan di dalam kitab para nabi, "Bertobatlah, berpalinglah dari berhala-berhalamu, dan tinggalkan semua kebiasaanmu yang menjijikkan," kata Nabi Yehezkiel. Di tempat lain dikatakan, "Menyesal, jauhilah segala pelanggaranmu." Bagi orang Kristiani, pertobatan adalah buah kasih Tuhan. Jangan dibalik, seolah kasih Tuhan buah dari pertobatan kita. Allah mengasihi kita lebih dulu, bukan karena kita menyesali dosa-dosa kita lebih dulu, tetapi karena Allah memang ingin mengasihi kita, mewujudkan cintanya untuk kita. Pertobatan adalah buah dari pengalaman kita dicintai oleh Tuhan. Oleh karena itu, bukan pertobatan kita yang menghasilkan kasih Tuhan, tetapi pengalaman kita akan kasih Tuhan kepada kita yang menghasilkan pertobatan. Kita mengalami kasih Tuhan terlebih dahulu, dan karena itu kita bertobat dari dosa-dosa kita. Pertanyaannya, kita bertobat dari apa dan untuk apa? Bertobat berarti semakin mengalihkan kehidupan dan perhatian kepada Tuhan sambil menyadari pelbagai kekeliruan yang telah terjadi. Kondisi kita masing-masing berbeda. Orang yang merasa terhukum diajak Yesus agar tidak lagi memandang diri selalu ada di dalam keadaan itu. Orang yang merasa hidupnya beres di hadapan Tuhan diundang bertobat dengan belajar agar tidak dibuai keyakinan semuanya sungguh begitu, terlalu pede ya. Orang yang merasa sudah menjalankan agama dengan baik diajak agar berhati-hati, agar tidak memperalat agama demi gengsi, kehormatan atau kepentingannya sendiri. Injil hari ini mengajak kita jangan jatuh seperti orang Farisi dan ahli Taurat di Yerusalem yang jatuh pada kesombongan rohani. Kesombongan rohani yang merendahkan orang lain itu menjadikan Yerusalem yang mestinya menjadi kota kedamaian menjadi kota kezaliman. Kita juga diajak jangan jatuh seperti orang Galilea. Galilea itu kota bisnis, kota yang makmur,
yang melupakan orang miskin dengan kelalaian orang yang pasif apatis, karena merasa orang miskin bukan urusannya. Kemakmuran bisa menggoda, membuat kita lalai memperhatikan orang miskin, orang susah, karena mereka semua merasa bahwa kemakmuran itu hasil upaya sendiri, layak dinikmati untuk diri sendiri. Ini godaan kita yang hidup di tempat yang makmur. Kelalaian orang yang pasif, apatis, yang merasa orang miskin bukan urusannya menjadikan kota makmur seperti Galilea menjadi kota yang menyingkirkan Tuhan, menyingkirkan orang miskin, orang kesusahan, tidak peduli pada kemanusiaan, dan tidak peduli kepada Tuhan. Bagaimana penjelasannya? Ada seorang ekseget, Romo Yesuit, yang menjelaskan demikian. Masalah di Galilea ialah perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Adanya ketidakadilan sosial yang makin memojokkan orang miskin. Masalah orang Yerusalem ialah sikap saleh tapi sombong, merasa aman, merasa paling benar, mau mengatur Tuhan. Nah, dengan ini dapat kita ingat kembali seruan Yesus untuk bertobat yang ditujukan baik bagi orang yang memikirkan keadaan di Galilea maupun bagi yang berpikir mengenai kejadian di Yerusalem yang menjadi kota zalim. Dua wilayah itu melambangkan dua tipe kedosaan yang perlu kita jauhi. Pertama, tipe dosa orang Galilea, yaitu kelekatan pada kekayaan sehingga melupakan sesama, terutama yang miskin. Sikap yang kedua adalah tipe dosa orang Yerusalem, merasa diri sudah jadi orang lurus sehingga berlaku munafik dan bahkan memusuhi Yesus, orang yang menjadi utusan Allah sendiri. Perhatian pada dua macam dosa itu digarisbawahi dalam Injil Lukas. Kita ingat perumpamaan orang kaya yang bodoh, yang hanya memikirkan diri sendiri dan tidak memikirkan Lazarus, atau orang yang mengandalkan Tuhan. Lazarus itu artinya Tuhan penolongku, Tuhan andalanku. Orang kaya dalam perumpamaan itu tidak mau mempedulikan Lazarus. Dan perumpamaan orang Farisi yang merasa lebih baik daripada pemungut cukai dan kaum pendosa. Inilah tipe dosa orang Yerusalem, para ahli kitab, orang Farisi, orang Saduki. Jadi kita diundang untuk menjauhi baik dosa kelalaian atau ketidakpedulian atau orang pasif, apatis, maupun dosa kesombongan yang zalim. Jika kita merasa saleh atau sudah memenuhi kewajiban agama dengan puasa, mati raga, berdoa, dan lain-lain. Namun kabar baik Injil hari ini disampaikan oleh Yesus di dalam perumpamaan yang baru kita dengarkan. Yang intinya dalam dosa atau keadaan apapun, terlebih kita diingatkan agar kita mempercayai kerahiman Tuhan yang Maha Pengampun, siap menerima siapapun yang mau bertobat. Kerahiman Tuhan yang penuh belas kasih dijalankan gereja sebagai pengurus kebun anggur yang mencari mereka-mereka yang sulit, yang sudah tanpa harapan lagi, kadang menjengkelkan Tuhan sendiri. Mari kita syukuri panggilan kita untuk bertobat dan juga ikut serta menjadi pengurus kebun anggur Tuhan yang marahim, supaya Tuhan juga tidak putus asa. Dengan keyakinan itu dan dengan kepedulian kepada bangsa Ukraina yang sedang diserbu Rusia, harus menderita karena mempertahankan negeri maupun mengungsi demi keselamatannya, marilah kita berdoa bagi perdamaian Ukraina dan dunia. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan
Marilah kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas santapan kudus ini. Semoga santapan surgawi ini meneguhkan harapan kami akan dunia baru, di mana kekuasaan jahat dihancurkan berkat jasa Yesus Kristus dan diganti dengan tegaknya keadilan, perdamaian, dan cinta kasih. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Saudara-saudara terkasih, terima kasih atas kebersamaan dalam Ekaristi pada sore hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada semua petugas yang sudah menjalankan tugas dengan baik. Dan marilah kita tutup Ekaristi dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudara sekalian, seluruh keluarga dan semua orang yang kita doakan hari ini. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai, pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah.